Mandi deh. Ibu di luar sana kan banyak orang. Nah, itu kan kalau kemarin sih aku nonton ke sini. Lanjutkan kelompok 6 presentasinya, diskusinya. Baik, Bu.
Baiklah, untuk pertanyaan dari Dita akan dijawab oleh Saudari Gina. Kepada Gina, disilakan. Kepada Gina, disilakan. Terima kasih, Nana. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dita. Tadi kan pertanyaannya, bagaimanakah bentuk dari materi yang tidak dipilih atau tidak dikategorikan dalam materi esensial? Menentukan materi pelajaran terlebih dahulu, perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Jadi yang tidak dipilih atau dikategorikan itu yang tidak memenuhi aspek keutuhan tersebut. Bagaimana, Dita? Terima kasih. Ibu meluruskan sedikit ya, jawaban dari Brigita itu sudah bagus sekali, sudah sesuai dengan menjawab pertanyaan dari si Dita, tapi harus diperhatikan bahwa sekarang ini kita menggunakan kurikulum 2013, di mana di dalam kurikulum 2013 itu tidak ada lagi yang namanya standar kompetensi. Yang adanya adalah kompetensi inti yang kemudian diturunkan menjadi kompetensi dasar. Ya, tidak ada lagi yang namanya standar kompetensi. Kalau standar kompetensi itu di kurikulum sebelum ini, di KTSP. Jadi kalau di KTSP dulu ada, kan sudah belajar kan di awal-awal kemarin? Sudah belajar belum tentang kurikulum 2013? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah, Sudah. bahwa kalau di sebelumnya KTSP itu ada standar kompetensi yang diturunkan lagi menjadi kompetensi dasar untuk mencapai standar kompetensi itu. Kalau di kurikulum 2013 itu ada kompetensi inti, yang mana di setiap mata pelajaran itu diuraikan lagi menjadi kompetensi dasar. Jadi jangan salah lagi ya. Nanti dikira nanti kalau orang luar kalian masih nyebut-nyebut tentang standar kompetensi, berarti jadul sekali kan? Udah lewat itu. Sekarang nggak lagi pakai standar kompetensi, yang ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Itu aja Ibu mau meluruskan di bagian situnya. Oke. Apa tadi yang kalau kurikulum 2013? Kompetensi inti menjadi kompetensi inti ke kompetensi dasar. Iya, kompetensi inti yang mana tiap-tiap mata pelajaran untuk mencapai kompetensi inti itu diuraikan lagi menjadi kompetensi dasar. Oke. Silakan Ibu kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Ibu atas penjelasannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Perwakilan tiap kelompok, silakan bertanya.
Di kolom chat ada pertanyaan dari Gracilia. Izin bertanya, apa yang akan dilakukan pendidik jika siswa tidak memahami materi prasyarat? Bagaimana cara siswa bisa melanjutkan ke materi selanjutnya? Untuk pertanyaan Grace akan kami tampung dulu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari David. Izin bertanya, pada klasifikasi materi pokok, salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah kemenarikan. Bukankah kemenarikan bagi tiap individu itu berbeda, terutama laki-laki dan perempuan? Lantas, bagaimanakah kemenarikan yang dimaksud? Terima kasih kepada David. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fitri. Izin bertanya, pada materi pembelajaran matematika di SMA itu kan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu matematika wajib dan matematika peminatan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menentukan materi tersebut masuk kategori matematika wajib atau matematika peminatan? Terima kasih kepada Fitri atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin membantu menjawab, silakan. Boleh izin membantu menjawab pertanyaan Fitri? Boleh kepada Egit, silakan. Kalau yang saya tahu itu, pemerintah pusat itu sudah memberikan kerangka acuan kurikulum. Nah, jadi guru itu berpatokan dengan kerangka itu. Nah, jadi untuk materi matematika peminatan wajib itu kan dari kurikulum tahun sebelumnya itu kan sudah dipisahkan mulai tahun pada kurikulum tahun berapa gitu, saya lupa. Nah, itu sudah ada materinya tuh sudah diuraikan oleh pemerintah pusat. Jadi kerangka materinya sudah ada. Nah, bagi guru yang belum bisa menyusun kurikulum tuh bisa berpatokan dengan situ. Tapi pemerintah pusat itu juga memberikan kebebasan kepada guru untuk berkreasi
uh, untuk menguraikan materinya, tapi harus berpatokan dengan kerangka acuan dari kurikulum yang sudah diberikan. Apabila ada kesalahan, bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Egit yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari Fitri. Selanjutnya, pertanyaan dari Gracilia akan dijawab oleh Hardianti. Kepada Hardianti, disilakan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan dari Rifda tadi, apa yang dilakukan pendidik jika siswa tidak memahami prasyarat, materi prasyarat? Bagaimana cara siswa bisa melanjutkan materi selanjutnya? Menurut saya, guru itu bisa memberikan bantuan dengan bimbingan belajar kepada peserta didik yang punya masalah-masalah dalam kurang memahami materi yang diajarkan. Sarannya yaitu memberikan pretest agar dapat mengukur ketercapaian siswa dari materi prasyarat yang harus dikuasai siswa. Baru itu diadakan pengulangan materi sebelum lanjut ke materi selanjutnya yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Karena dalam kegiatan belajar ini, pendidik selalu diarahkan guru agar tercapainya tujuan yang diharapkan, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Bimbingan yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu bimbingan itu sendiri. Sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Bimbingan ini dengan menggunakan bimbingan itu tidak memaksa individu untuk menuju suatu tujuan yang ditetapkan oleh pembimbing, melainkan pembimbing membantu mengarahkan peserta didik ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama, sehingga peserta didik ini dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian, dalam kegiatan bimbingan dibutuhkan kerjasama antara guru dengan peserta didik. Baiklah, itu saja dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hardianti. Bagaimana dengan Gracilia? Apakah sudah mengerti? Iya, sudah mengerti. Terima kasih kepada Hardianti dan moderator.
Sudah semua pertanyaannya dijawab? Sudah belum? Belum, Bu. Pertanyaan siapa yang belum lagi? Pertanyaan dari Egit. Dari Egit ya. Sebentar, Ibu lihat di grup di chat ini banyak sekali sudah ada diskusi. Sebaiknya agar ini terekam ya, sebaiknya diskusi tertulisnya ini lebih baik di e-learning saja kita lanjutkan. Untuk sementara, yang apa namanya kita bahas dulu pertanyaan dari si Egitia. Nah, untuk yang pertanyaan diskusi yang ada di grup di chat ini kita lanjutkan di e-learning nantinya. Cukup menarik pertanyaan dari siapa tadi, Nur Zahwa. Bisa kita lanjutkan nanti di e-learning. Oke. Silakan kelompok 6 Fatona, siapa yang akan menjawab pertanyaan dari si Egitia? Pertanyaan dari Egit akan dijawab oleh Suci Pratiwi. Kepada Suci, silakan. Kepada Suci, disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Egit. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Egit. Kan pertanyaan Egit tuh tadi nanya tentang fakta, konsep, prinsip, prosedurnya. Nah, tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur itu kan telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya kemarin, jadi tidak kami bahas lagi di sini. Nah, di RPS juga kemarin itu kalau kami itu nulis itu menjelaskan tentang materi pokok, uraian materi, sama materi prasyaratnya baik. Baik, terima kasih. Izin nambahin. Jadi kalau misalnya kepada Gita, silakan. Ya. Jadi kalau misalnya penulisan jenis materinya sampai klasifikasi fakta, itu tuh sebenarnya uraian materi itu tuh untuk menentukan selanjutnya misalnya fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Jadi sama materi kemarin yang kelompok kemarin itu masih berhubungan mengenai sama uraian materi yang ini. Gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Regita. Untuk pertanyaan teman-teman yang lain, silakan untuk didiskusikan di e-learning. Oke. Sekian presentasi dari. Lanjutkan, Fatona. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa pertanyaan dari Nur Zahwa di chat. Kolom chat ada pertanyaan dari Nur Zahwa, satu lagi dari siapa tadi ya? Sudah banyak di sini diskusinya. Sayang sekali tapi tidak terekam di e-learning-nya. Kalau terekam di e-learning kan Ibu bisa melihat siapa nih yang aktif, siapa yang ini. Siapapun yang bertanya di chat ini tadi, tolong dituliskan kembali di forum diskusi di e-learning, biar Ibu bisa pantau juga. Kemudian, Ibu akan, minggu lalu kan Ibu sudah memberikan tugas ya, tugas individu tentang kecepatan Ibu ngasih kemarin tuh. Seharusnya, tentang uraian materinya itu bisa kita bahas hari ini ya sebenarnya. Tapi jadi sekarang selain di forum diskusi itu membahas pertanyaan dari mendiskusikan pertanyaan dari temannya yang ada di kolom chat ini, kalian juga per kelompok itu akan Ibu buatkan ruang untuk diskusinya. Silakan diskusi mengenai pilih KI dari pilih KD dari KI 3 di SMA. Pilih satu KD dari KI 3 di SMA. Kemudian buatlah materi pokok serta uraian materinya. Nah, kalian diskusikan di situ. Apakah materi ini termasuk materi yang harus diajarkan ke siswa? Apakah ini termasuk materi pokok atau bukan? Ibu akan menilai dari situ ya. Nilai dari situ juga. Paham tidak maksud Ibu? Jadi per kelompok punya ruang-ruang sendiri untuk mendiskusikan sesama teman-teman di dalam kelompoknya tentang uraian materi dari KD yang kalian pilih di SMA. Boleh matematika peminatan, boleh matematika wajib. Oh iya, tadi ada pertanyaan kalau tidak salah tentang matematika peminatan dengan matematika wajib. Itu di dalam kurikulum kan sudah dipisahkan mana yang merupakan matematika wajib dan mana matematika peminatan. Jadi bukan yang guru menentukan materi apa yang termasuk peminatan, mana yang termasuk wajib itu tidak bisa dikira-kira, tapi kita harus sesuaikan dengan kurikulum yang ada, sesuai dengan kompetensi dasarnya. Sudah dibagi, yang ini masuk wajib, yang ini masuk ke peminatan. Jadi, yang harus ditanamkan ke dalam diri kalian itu bahwa sebagai calon guru ya, bahwa kita itu mengajarkan kepada siswa tujuannya adalah untuk mencapai kompetensi inti. Nah, kompetensi itu untuk mencapai kompetensi inti, kita harus mencapai kompetensi dasar. Nah, untuk melihat kompetensi dasarnya tercapai atau tidak, kita lihat dari indikator yang sudah kita buat. Nah, untuk indikator nanti ada pertemuan tersendiri, nanti itu akan dibahas. Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri ya, tidak bisa hanya melihat dari buku pelajaran, buku matematika pelajaran yang ada di toko-toko buku. Jadi kita itu berpatokan kepada kompetensi dasar apa yang harus kita capai. Ya, harus kita capai bagi tiap tingkatan atau tiap levelnya, tiap kelasnya. Jadi kelas 10 apa yang harus dicapai, kelas 11 sampai di mana yang harus dicapai, begitu seterusnya. Jadi seperti itu. Di situ juga ada pertanyaan dari siapa tadi? David atau siapa ya? Nabil yang bertanya tentang faktor itu bukan termasuk materi esensial. Nah, itu nanti kalian diskusikan dulu. Akan Ibu pantau. Jadi tugasnya lanjutkan chat ini tadi, pertanyaan dari Nur Zahwa sama satu lagi siapa tadi? Lupa lagi, Bu. Nur Zahwa sama
Mira. Nah, Mira. Ya, Nur Zahwa sama Mira. Itu silakan buka forum diskusinya di dalam forum diskusi e-learning. Kemudian Ibu tambahkan lagi ruang diskusi masing-masing kelompok. Ada pertanyaan tidak? Rifda, Bu, mau nanya, Bu. Iya, Rifda. Kan nanti kan dibikin ruang untuk diskusi per kelompok tentang uraian materi itu kan, Bu. Ya. Kan sebelumnya kan kami kan juga udah buat tugas itu. Nah, materi atau KD yang dipilih itu harus KD yang benar-benar baru atau boleh nggak bahas jawaban dari kami, misalnya kelompok Rifda, bahas jawaban Rifda gitu, Bu. Itu kalau tidak salah SMP bukan, Ibu? Minta. SMA, Bu, SMA. SMA juga ya? Oh, iya, Bu. Sudah. Kalau memang seperti itu boleh, terserah. Tapi harus satu kelompok satu KD saja yang diambil ya. Boleh dari hasil jawaban salah satu temannya boleh. Tapi satu saja biar fokus maksud Ibu. Jadi jangan nanti KD ini. Kita fokus di satu KD aja. Untuk mencapai satu KD itu materi pokok yang diajarkan apa, uraian materinya seperti apa. Silakan diskusikan, boleh berdasarkan jawaban salah satu dari teman yang ada di kelompoknya. Baik, terima kasih, Bu. Sip, gimana? Bisa kita selesaikan Zoom-nya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Sampai jumpa untuk pertemuan, minggu depan pertemuan 8. Berarti UTS ya? UTS, iya Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. UTS-nya dari pertemuan pertama, silakan dipelajari. Oke, itu saja sih Ya, Bu. untuk UTS dari pertemuan pertama sampai hari ini. Silakan dipelajari. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih banyak. Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak teman-teman.